Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menghitung delta H reaksi. Untuk menghitung delta H reaksi ada beberapa cara yang bisa diterapkan. Ini tergantung nanti apa yang diketahui dan cara paling mudah yang mana. Untuk yang pertama, menghitung delta H reaksi dengan menggunakan kalorimeter sederhana. Berikut merupakan salah satu contoh dari kalorimeter sederhana yang kita miliki di lab Alanis Instrument 1. Nah, kalau kita bedah, apa saja sih yang komponen-komponen yang terdapat dalam kalorimeter sederhana ini? Tentunya ada gelas styrofoam yang bersifat isolator sehingga memungkinkan tidak ada kalor yang dari luar masuk ke dalam atau dari dalam masuk keluar. Dari dalam keluar. Lalu ada termometer untuk mengukur suhu dari larutan. Nah, biasanya yang digunakan yang untuk kalorimeter sederhana ini memang reaksi-reaksi yang menggunakan larutan. Ada pengaduk yang untuk meratakan panas dari larutan itu. Nah, sebenarnya untuk menghitung berapa sih kalori reaksi dari suatu zat itu menggunakan persamaan ini, yaitu Q sama dengan massa zat tersebut dikali kalor jenis dari zat tersebut dikali dari perubahan suhu atau delta T-nya. Dan untuk kalorimeter sederhana ini, karena kalor dari reaksi tersebut itu jumlah dari kalor dari reaksi yang dihasilkan itu sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh larutan sebagai lingkungannya. Begitupun sebaliknya, jika reaksi tersebut menyerap kalor, maka jumlah kalor yang terserap itu sama dengan jumlah kalor yang hilang dari si larutannya. Sehingga jumlah Q reaksi atau kalor dari reaksi itu akan sama dengan jumlah dari kalor dari larutannya. Hanya saja berbeda tanda. Nah, dari sini untuk mengetahui Q reaksi atau kalor yang dihasilkan atau yang dibutuhkan oleh reaksi itu akan sama dengan minus M di sini berarti massa dari larutannya, ya, dikali C larutan atau kalor jenis dari larutannya, dan delta T atau perubahan suhu dari larutannya. Untuk C dari larutan itu tergantung dari zat-zatnya apa saja. Ya, kebanyakan memang air, tapi tidak selalu air. Nah, untuk kalor jenisnya bisa dicari lah berapa, sudah ditentukan oleh para ilmuwan dahulu. Nah, setelah kita mengetahui Q reaksinya, maka kita dapat menentukan berapa jumlah perubahan entalpi dari reaksi tersebut. Karena Q reaksi itu akan sama dengan delta H reaksi. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Contohnya seperti ini. Di dalam suatu kalorimeter sederhana, 10 gram amonium nitrat dilarutkan dan bereaksi dengan 125 gram air. Suhu larutan berubah dari 25 derajat Celcius menjadi 19,3 derajat Celcius. Dengan asumsi bersifat encer, maka A. Tentukan kalor reaksi. B. Tentukan delta H reaksi per mol amonium nitrat. Nah, cara untuk mengerjakan soal seperti ini, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi Q reaksi itu sama dengan minus M C kali delta T. Nah, massa yang di sini berarti ada massa air dan massa amonium nitrat karena larutannya berasal dari pencampuran dua zat tersebut. Sedangkan C atau kalor jenisnya kita gunakan C air. Karena apa? Karena di soal tersebut tuliskan asumsi bersifat encer larutannya. Untuk larutan yang bersifat encer artinya apa? Artinya jumlah pelarutnya itu jauh lebih banyak daripada jumlah zat terlarut, sehingga sifat-sifat dari larutan tersebut disamakan dengan sifat-sifat dari zat pelarutnya. Karena di sini air sebagai pelarutnya, maka dalam kasus ini larutan tersebut sifatnya disamakan dengan sifat air untuk larutan yang bersifat encer. Tapi ketika larutannya itu tidak bersifat encer, maka tidak bisa digunakan asumsi yang sama dengan sifat pelarutnya. Lalu untuk perubahan suhu, tentunya perubahan suhu itu atau delta T itu suhu akhir dikurangi suhu awal. Tidak selalu
yang besar dikurangi yang kecil, tapi suhu akhirnya berapa dikurangi suhu awalnya berapa. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam persamaan, maka Q reaksi sama dengan minus 10 ditambah 125 gram dikali 4,18 Joule per gram Celcius. Ini adalah C air, karena yang digunakan adalah air pelarutnya. Untuk selain air bisa dicari lagi. Lalu dikali 19,3 dikurangi 25 derajat Celcius. Artinya untuk perubahan suhu ini sifatnya minus atau negatif. Negatif dikalikan negatif dengan awal, maka hasilnya positif. Di sini juga terlihat bahwa suhunya turun, artinya reaksinya bersifat endoterm. Dan Q-nya plus 3216,5 Joule. Untuk yang soal B, untuk menentukan delta H reaksi per mol amonium nitratnya, maka kita cari mol amonium nitratnya dulu. Yaitu mol amonium nitrat sama dengan massa amonium nitrat dibagi dengan mR dari amonium nitratnya. 10 gram dari massa amonium nitratnya dibagi dengan 14, itu adalah AR dari nitrogen dikali 2 ditambah 1 AR dari hidrogen dikali 4 tambah 16 AR dari oksigen dikali 3 per mol. Dan didapatkan 0,125 mol amonium nitrat. Selanjutnya untuk delta H reaksi per mol, tinggal delta H per mol amonium nitrat sama dengan Q reaksi dibagi molnya berapa. Q reaksi sudah ditentukan di soal nomor A, maka plus 3216,5 Joule dibagi 0,125 mol dihasilkan plus 25.730 Joule untuk 1 mol amonium nitrat. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya bagikan. Silakan dipelajari lagi, direnungkan, dipahami. Jika ada materi yang belum paham atau bisa berlatih lagi, jika menemukan soal-soal yang mungkin belum paham cara mengerjakannya atau terhenti ketika mengerjakan karena belum paham, silakan bisa ditanyakan. Terima kasih, dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semangat terus dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.